إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Setelah kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan kita tentang sirah sahabi, yaitu sirah sahabat. Kita telah menjelaskan sampai kepada wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang kemudian tampuk kekhalifahan dipegang oleh putranya yaitu Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, yang itu tidak berjalan lama, hanya sekitar 8 bulan saja, yang dimana kemudian Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menyerahkan tampuk kekhalifahan kepada sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Lantas kemudian Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib kembali ke Madinah bersama dengan adiknya yaitu Al-Husain, kembali ke Madinah. Dan semenjak itu berjalanlah kekhalifahan di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagaimana kita sudah jelaskan bahwa keadaan di mana Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan menghentikan berbagai macam perselisihan-perselisihan. Dan itu disebut oleh para ulama dengan amul jamaah, tahun jamaah, di mana kaum muslimin bersatu lagi setelah sebelumnya ada perbedaan pandangan dan pendapat serta ijtihad sehingga menyebabkan peperangan. Lalu kemudian selanjutnya kita lanjutkan sedikit pembahasan ini terkait dengan Al-Husain. Jadi setelah Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an di Madinah bersama dengan seluruh dari keluarganya termasuk juga dengan Al-Husain, kemudian Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an wafat. Sedangkan kekhalifahan pada saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan sudah berwasiat bahwa nanti setelah beliau wafat yang menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an wafat adalah putranya yaitu Yazid bin Muawiyah. Yang semenjak saat itu sebenarnya sistem kekhalifahan telah berubah menjadi sistem kerajaan, monarki, yaitu tadi turun ke bawah dan terus seperti itu. Namun perlu kita ketahui bahwa keadaan yang semisal seperti ini pada saat di mana Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi khalifah setelahnya adalah putranya Yazid bin Muawiyah, itu banyak para sahabat masih ada pada saat itu. Banyak para sahabat masih ada dan masih hidup pada saat itu. Sehingga mereka tidak didapati informasi dan riwayat dari mereka, dari para sahabat yang ada pada saat itu menentang apa yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kecuali hanya sedikit saja dari anak-anak para sahabat. Ada seperti Abdurrahman bin Abi Bakar yang tidak setuju, kurang setuju dengan cara yang ditempuh oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan menunjuk langsung anaknya naik menjadi khalifah. Ada juga semisal seperti sahabat Abdullah ibn Umar yang awal mulanya juga tidak setuju, putranya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, termasuk juga Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu yang juga tidak setuju dengan cara yang semisal yang dilakukan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut. Tetapi
kebanyakan dari para sahabat, dan akhirnya sahabat Abdullah bin Umar pun setuju membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Berkirim surat Abdullah bin Umar kepada Yazid bin Muawiyah menyatakan bahwa beliau adalah khalifah. Jadi hanya sedikit saja dari putra-putra para sahabat yang tidak setuju terhadap hal itu, dan itu permasalahan ijtihad. Karena menurut mereka cara seperti ini belum diketahui sebelumnya. Abdurrahman bin Abi Bakar misalnya, ketika dia tidak setuju ditanyakan kepadanya, kenapa Anda tidak setuju? Bukankah dulu ayah Anda yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mewasiatkan kekhalifahan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an? Ditunjuk langsung. Kata Abdurrahman bin Abi Bakar, berbeda, kondisinya berbeda, keadaannya berbeda. Karena pada saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu ayahnya sahabat Abdurrahman ini, kata putranya, ayah saya waktu itu yang dia tunjuk bukan anaknya, tapi yang dia tunjuk adalah orang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu bukan keluarga, bukan anak, beda suku bahkan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sukunya dari Bani Taim, sedangkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Bani Adi, berbeda sukunya, nggak sama. Tapi kalau kali ini sama, artinya ini masalah ijtihadiyah. Maka para ulama katakan cara memimpin atau cara memilih pemimpin yang setelah khalifah yang sebelumnya pada masa Khulafaur Rasyidin kan berbeda-beda cara mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wasiat, nanti kalau saya wafat Umar bin Khattab yang jadi khalifah. Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak wasiat, tapi menunjuk ada 6 orang. Yang di antara 6 orang itu nantilah di antara mereka yang menjadi khalifah. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, ada sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian juga ada sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kemudian akhirnya mereka pun mundur semuanya kecuali 2 saja, yaitu sahabat Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, yang kemudian Abdurrahman bin Auf lah yang diberikan kewenangan untuk menetapkan siapa di antara mereka berdua menjadi khalifah, yang kemudian ditetapkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan radhiyallahu an. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun dibaiat oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah dan Az-Zubair ibn Al-Awwam. Metodenya berbeda-beda mereka, caranya berbeda-beda mereka. Oleh karena itu para ulama ketika melihat ini tidak ada masalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk putranya langsung untuk menjadi khalifah atau mewasiatkan kepada putranya nanti kalau beliau wafat maka khalifah selanjutnya adalah putranya, karena memang tidak ada nas tegas baik dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang menjelaskan tata cara secara khusus bagaimana memilih pemimpinnya. Nah, kondisi yang seperti ini, terjadi permasalahan seperti ini berangkat dari masalah ijtihad. Ini bukan masalah kaitannya para sahabat ingin berebut tampuk kepemimpinan sebagaimana yang selalu diisukan. Ingat, saya selalu ingatkan bahwa bicara tentang sahabat itu tidak sama dengan bicara seperti orang lain, kita membicarakan orang lain. Kepada sesama muslim saja kita tidak boleh sembarangan membicarakan kan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, memeranginya, membunuhnya kekufuran. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apalagi bicara tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hendaknya kita juga berhati-hati bicara tentang mereka. Fa'ala kulli hal mereka ini memang berbeda pandangan, namun sedikit. Kebanyakan pada saat itu setuju, tidak ada masalah. Kebanyakan para sahabat yang masih ada, yang masih hidup pada saat itu, ataupun kemudian putra-putra para sahabat yang masih ada pada saat itu, kebanyakan mereka setuju. Dan yang unik lagi, tidak ada pernah satupun di antara mereka yang meragukan agamanya Yazid bin Muawiyah atau kompetensinya sebagai khalifah, tidak ada. Jadi yang mereka tidak setuju adalah cara yang ditempuh oleh Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk langsung atau berwasiat langsung. Mungkin kalau istilah kita sekarang ya seperti kerajaan kan, putra mahkota. Cara saja, bukan berarti yang diragukan adalah kompetensi individu yang dimiliki oleh Yazid bin Muawiyah. Ingat, hati-hati. Di negeri kita, saya pernah dapati ada seseorang yang begitu membenci Yazid bin Muawiyah. Dia bilang Yazid bin Muawiyah itu tidak pantas, tidak kompeten, dia disebut bermacam-macam. Ini berarti bahwa telah muncul pada benak sebagian orang, sebagian kaum muslimin di negeri kita, bahwa Yazid bin Muawiyah ini memang orang yang sangat tidak pantas untuk jadi khalifah. Ternyata itu bukan cuma sekarang, sudah dari dulu. Ada sekelompok orang bahkan datang kepada sahabat Abdullah bin Umar di Madinah. Mereka hendak
meminta supaya atau menurunkan Yazid bin Muawiyah dari tampuk kepemimpinan, dari kekhalifahan. Datang kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, ayo kita keluar menentang, ini nggak pantas mereka, ini Yazid ini nggak pantas jadi khalifah. Dia itu suka berbuat maksiat begini begitu, disebutkan keburukan-keburukan. Kata Abdullah bin Umar, saya nggak pernah tahu tentang hal itu, saya nggak pernah lihat, saya tidak pernah lihat hal itu darinya. Itu artinya bahwa Abdullah bin Umar ini ulama, tentu sahabat juga ulama. Ini artinya sahabat tidak sembarangan menerima informasi, kabar tentang keburukan pemimpinnya. Enggak, saya enggak pernah lihat. Betul itu, karena tidak pernah melihat Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar meminta mereka supaya pulang. Kalian pulang aja. Tapi akhirnya kemudian mereka nekat keluar memberontak, yang lantas kemudian terjadi musibah atau terjadi fitnah yang lebih besar lagi. Pada saat itu Yazid bin Muawiyah mengutus seorang panglima perang untuk meredam itu semua. Namun ternyata panglima perang ini mengambil langkah-langkah kekerasan, dibunuh. Setiap mereka yang keluar untuk memberontak dibunuh. Bahkan sampai para sahabat yang tidak ikut keluar untuk memberontak sekalipun didatangi rumahnya dan mereka pun dibunuh. Waliyadzubillah wa nasallallahu nafan afiyah. Lihat bagaimana begitu besarnya fitnah yang terjadi ketika orang tidak memperhatikan kondisi-kondisi dan keadaan seperti ini. Maka oleh karena itu, hendaknya kita dalam mengambil satu langkah tertentu, ya tentu harus dipertimbangkan maslahat mafsadat. Tanyakan kepada ulama yang memang mengerti dalam hal ini. Jangan hanya kemudian terbakar emosi dan seterusnya, lalu kemudian kita melakukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang itu dampaknya lebih besar, mafsadatnya lebih besar terhadap kaum muslimin. Karena kondisi yang sudah tidak lagi stabil, kemudian ada sebagian para sahabat yang akhirnya meninggalkan, putra sahabat meninggalkan Madinah menuju ke Makkah. Pada saat itu ada seorang gubernur di Madinah diperintahkan untuk menangkap Al-Husain. Al-Husain tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, diperintahkan untuk ditangkap. Tetapi gubernurnya tidak berani, karena memang ini cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putranya Fatimah dan Ali radhiyallahu anhuma. Sedangkan orang begitu memuliakan Al-Husain, kalau ditangkap nanti jadi permasalahan, jadi besar. Akhirnya kemudian Al-Husain pun ke Makkah. Sampai di Makkah bertemu dengan beberapa orang sahabat, bahkan bertemu dengan Abdullah bin Abbas juga, bahkan sempat berdiskusi dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tidak menentang. Abdullah bin Abbas mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, dan ini juga ahlul bait Abdullah bin Abbas. Anda jangan kira Abdullah bin Abbas itu bukan ahlul bait. Dia ahlul bait, putranya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait juga. Jadi definisinya ahlul bait itu kata Imam Syafi'i, setiap orang dari Bani Hashim yang nasabnya, keturunannya sampai kepada Bani Hashim, itu ahlul bait. Al-Hasan dan Al-Husain ahlul bait karena dari jalurnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib ibni Hashim. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, Bani Hashim mereka. Ahlul bait. Abdullah bin Abbas setuju Yazid bin Muawiyah jadi khalifah, enggak menentang. Jadi jangan sampai kemudian ada kesan, ini kan ada dimunculkan satu kesan bahwa Yazid bin Muawiyah itu kontra dengan ahlul bait. Atau sebaliknya, ahlul bait itu kontra dengan Yazid bin Muawiyah. Sehingga ada lagi sebagian orang menganggap bahwa Yazid bin Muawiyah ini ya simbol Sunni yang memusuhi ahlul bait. Itu tidak benar. Karena nyatanya ada ahlul bait yang mengakui Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, dan ia adalah seorang yang diakui keulamaannya, keilmuannya, bahkan didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan doa yang khusus. Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil, ya Allah ajarkan kepadanya pemahaman dalam urusan agama dan ajarkan kepadanya tafsir. Berilmu ini diakui keilmuannya oleh para sahabat senior dari semenjak masanya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai masa ayahnya Al-Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas inilah yang kemudian diminta untuk berdiskusi dengan orang-orang Khawarij. Jadi artinya bahwa satu anggapan bahwa seluruh ahlul bait itu kontra dengan Yazid bin Muawiyah, ini juga anggapan yang tidak tepat. Dan kita jangan terbawa isu begitu saja, karena ini permasalahan menjadi semakin pelik.
Apalagi kini kita di bulan Muharram nih. Kita sekarang ini di bulan Muharram. Ya kalau mengikuti penanggalan informasi yang beredar, ini tanggal 9. Ada yang bilang ini sudah tanggal 10, ada yang bilang ini tanggal 9. Pokoknya yang hari ini puasa, imma tanggal 9, tanggal 10, ya puasa sunnah. Tentu kita teringat dengan satu kejadian yang masyhur, yang dikenal, Karbala. Namun yang terjadi, informasi yang sampai kepada kita, informasi yang nggak tepat. Informasi yang tidak tepat. Nah, Al-Husain ketika datang ke Mekah, itu memang berusaha untuk menghindari karena dipaksa dia untuk berbaiat. Sedangkan ia menurut ijtihadnya, perhatikan ini bicara tentang sahabat, anak-anaknya sahabat, itu mereka ijtihad, mereka mujtahid. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka boleh ijtihad. Kenapa para sahabat dan putra-putra sahabat nggak boleh berijtihad? Mereka lebih berhak untuk berijtihad. Tapi berdasarkan ilmu yang mereka miliki tentunya. Menurut Al-Husain cara itu tidak tepat. Pindah ke Mekah, sempat berdiskusi dengan sahabat Abdullah bin Abbas. Banyak surat datang ke Mekah diperuntukkan untuk Al-Husain dari Irak, dari Kufah. Yang dimana meminta agar supaya Al-Husain datang ke Irak, Kufah. Terlebih lagi Kufah. Karena Kufah menurut penduduknya nggak punya pemimpin, dan mereka berharap Al-Husain lah yang jadi pemimpin mereka. Itu sebenarnya sudah lama kirim surat kepada Al-Husain semenjak di Madinah. Cuman pada saat itu suratnya diterima oleh kakaknya Al-Hasan, dan itu semua dimusnahkan oleh Al-Hasan. Kenapa? Karena Al-Hasan sudah ngalami sendiri bahwa orang-orang Kufah adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat. Maka oleh karena itu, setiap surat yang datang untuk Al-Husain dari Kufah diterima oleh Al-Hasan, lalu kemudian kalau zaman dahulu dimasukkan ke air biar tintanya hilang. Nah, ketika di Mekah datang bahwa kami siap membaiat Anda sebagai pemimpin kami, di negeri kami nggak ada pemimpin, banyak kemaksiatan menyebar dan seterusnya. Abdullah ibn Abbas sudah ingatkan, jangan engkau menuju Kufah. Mereka adalah orang-orang yang buruk. Karena sahabat Abdullah ibn Abbas tahu bahwa di zamannya Ali bin Abi Thalib aja mereka mengkhianati sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian akhirnya diminta oleh Abdullah ibn Abbas jangan ke Kufah, jangan. Al-Husain nampaknya tetap ingin ke sana. Karena menurut pandangan dia itu maslahat. Bagaimana apabila ada satu kaum nggak punya pemimpin? Itu berarti keburukan. Sedangkan ia merasa memang memiliki kemampuan dalam hal itu. Dan ternyata bukan hanya sahabat Abdullah ibn Abbas saja yang mengingatkan kepada Al-Husain. Bahkan Abdullah ibn Umar ketika mendengar hal itu pun kemudian segera mendatangi Al-Husain untuk memberitahukan agar supaya Al-Husain tidak berangkat ke Kufah. Nampaknya Al-Husain juga tidak gegabah. Sebelum ia berangkat ke Kufah, dia utus salah seorang masih kerabatnya, namanya Muslim bin Aqil. Aqil itu salah satu putranya Abu Talib juga. Ya, Muslim bin Aqil. Jadi kalau kayak kita ya sepupuan ini. Karena Aqil itu kakaknya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diutus Muslim bin Aqil untuk melihat keadaan di sana bagaimana. Betul nggak mereka itu siap untuk membaiat Al-Husain? Sampai di sana Muslim bin Aqil sampai di Kufah, bertemu dengan seorang yang bernama Hani, lalu kemudian bertemu dengan beberapa orang tokoh-tokoh Kufah. Singkat cerita bahwa Muslim bin Aqil yakin bahwa oh ternyata iya memang mereka siap untuk membaiat. Kirim surat Muslim bin Aqil. Kirim surat kepada Al-Husain bahwa orang-orang di Kufah sudah siap menerima dan membaiat Al-Husain sebagai pemimpin mereka radhiyallahu anhu. Pada saat itu yang jadi gubernur Kufah sahabat An-Nu'man ibn Bashir. Sahabat An-Nu'man ibn Bashir mendapatkan informasi tentang hal itu, namun dia tidak berani karena memang tahu ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. An-Nu'man ibn Bashir hanya berkata, janganlah kalian memecah belah. Artinya bahwa di Kufah itu sudah ada pemimpin. Ini An-Nu'man ibn Bashir. Gubernurnya udah ada. Cuman kemudian diberitakan kepada Al-Husain bahwa pemimpinnya nggak ada. Begitu juga informasi dari beberapa tokoh di Kufah menginformasikan bahwa nggak ada. Padahal ada. An-Nu'man ibn Bashir karena
tetap menghormati Ahlul Bait, menghormati Muslim bin Aqil, menghormati Al-Husain juga, ya dia nggak melakukan tindakan-tindakan yang keras. Dia hanya berikan nasihat. Dia berkhutbah, berikan nasihat, jangan memecah belah dan seterusnya. Nah, karena Nu'man bin Bashir ini diketahui oleh beberapa orang yang dimana orang-orang ini bisa dikatakan sebagai orang-orang yang memang loyal terhadap Daulah Bani Umayyah yang pada saat itu khalifahnya Yazid bin Muawiyah, diberitakanlah tentang Nu'man bin Bashir kepada Yazid bin Muawiyah bahwa Nu'man bin Bashir ini nggak bisa tegas, orangnya nggak tegas dan seterusnya, ada potensi-potensi perpecahan, dia hanya bicara saja tidak melakukan tindakan-tindakan. Akhirnya dicopot, lantas kemudian digantikan oleh gubernur yang tadinya dia menguasai Basrah, ngerangkap menguasai Kufah, yang disebut dengan Ubaidullah bin Ziyad. Ini muda dan juga orangnya mudah sekali menumpahkan darah. Ketika Ubaidullah bin Ziyad merangkap jadi gubernur Kufah juga, mendengar informasi itu langsung dia katakan, tangkap Muslim bin Aqil. Baru jadi gubernur langsung dia ngerangkap itu. Langsung perintahnya, tangkap siapapun yang mendukung Muslim bin Aqil, dan Muslim bin Aqil bawa ke sini. Pada saat itu Muslim bin Aqil didukung oleh orang yang cukup banyak. Iya, ada yang menyebutkan sampai 18.000 orang yang mendukung Muslim bin Aqil. Ketika perintah itu didatangkan, Muslim bin Aqil mendapatkan informasi, malah justru Muslim bin Aqil melakukan gerakan lebih dulu, mengepung tempat gubernur yang baru saja dilantik, yaitu Ubaidullah bin Ziyad, dikepung. Nampaknya Ubaidullah bin Ziyad mempunyai strategi yang lebih jitu. Anda bayangkan, dikepung seperti itu, Ubaidullah bin Ziyad utus, beritahukan kepada orang-orang di Kufah, siapa orang yang tidak mendukung Muslim bin Aqil, dia akan mendapatkan hadiah, dia akan dicukupi kehidupannya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian utusan itu menyebarkan informasi itu. Ini 18.000 orang yang tadinya mendukung Muslim bin Aqil ini, tiba-tiba ketika mereka sedang mengepung itu, tiba-tiba datang keluarganya. Pulang aja pulang, ngapain dukung itu? Dari rumah keluarganya datang, ini orang-orang ini didatangi oleh keluarganya, didatangi oleh kakaknya, didatangi oleh istrinya, didatangi oleh ibunya. Pulang aja pulang, daripada mendukung dia ngapain? Iya, lebih baik pulang. Kalau pulang kita kehidupannya nanti dijamin sama gubernur yang baru ini, Ubaidullah bin Ziyad. Kalau Anda tetap mendukung dia, Anda juga nanti kena bahaya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang bubar. Yang tadinya mendukung Muslim bin Aqil ini bubar, pergi, ditinggalkan dia, bahkan sampai tinggal sendirian. Allahul musta'an. Sampai akhirnya Muslim bin Aqil pun lari. Ada satu rumah diketuk, ternyata ada seorang wanita yang sudah tua yang kemudian minta minum, diberi minum. Bayangkan Anda, sampai tak ada rumah yang pada saat itu mau membuka pintunya untuk Muslim bin Aqil, kecuali rumahnya perempuan tua itu. Lalu kemudian apa kata perempuan tua itu? Engkau sudah aku berikan minum, sudahlah pergi sana. Apa kata dia? Aku ini Muslim bin Aqil. Masuk, diberikan makanan dan seterusnya, dijamu. Ternyata anaknya perempuan tua ini melapor kepada Ubaidullah bin Ziyad bahwa Muslim bin Aqil ada di rumahnya, sehingga kemudian rumah itu dikepung. Singkat cerita, Muslim bin Aqil pun ditangkap. Anda tahu apa yang terjadi? Dibawa di bangunan yang tinggi, lalu kemudian dipenggal kepalanya Muslim bin Aqil oleh atas perintahnya Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian kepalanya dilemparkan ke bawah. Orang menyaksikan hal itu dan tubuhnya juga dilemparkan ke bawah. Sebelum kejadian itu, Muslim bin Aqil sudah sempat berpesan, pernah ada seseorang yang dipesan agar supaya memberi kabar kepada Al-Husain, jangan datang ke Kufah. Ternyata dukungan dari orang-orang Kufah hanya dukungan palsu saja. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat, yang mudah sekali dipengaruhi harta. Ternyata utusan ini yang diutus oleh Muslim bin Aqil ini diketahui oleh orang-orang yang Ubaidullah bin Ziyad, sehingga kabar belum sampai mereka sudah dibunuh. Maka Al-Husain kan sudah dapat surat yang pertama yang mengatakan bahwa sudah siap dibaiat dan seterusnya. Maka Al-Husain pun berangkat menuju ke Kufah.
Namun akhirnya sampai di Karbala, pasukannya Ubaidullah bin Ziyad sudah siap menghadang. Karena sudah dapat informasi lebih dulu bahwa Al-Husain akan datang. Sampai di Karbala tanggal 9 pada saat itu, sekitar tahun 60 Hijriah. Tanggal 9 pada saat itu ketemu dengan pasukan, dan Al-Husain pun mendapatkan kabar bahwa Muslim bin Aqil telah wafat. Kemudian pasukannya Ubaidullah bin Ziyad bilang bahwa hendaknya engkau tidak melanjutkannya. Karena pada saat itu yang jadi pemimpin pasukannya Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jangan lanjutkan, pulang aja. Tapi ternyata Ubaidullah bin Ziyad mengutus lagi orang yang memberitahukan bahwa ini harus dicarikan solusinya. Gimana ini solusinya? Akhirnya Al-Husain menawarkan 3 solusi. Solusi yang pertama, Al-Husain dibiarkan untuk menuju ke Syam untuk bertemu dengan khalifah dan berbaiat kepada khalifah Yazid bin Muawiyah. Solusi yang kedua, itu Al-Husain dibiarkan kembali ke Makkah, pulang lagi ke Makkah. Solusi yang ketiga, Al-Husain siap untuk diutus berperang, berjihad di dalam pasukan yang memang pasukan itu adalah pasukan yang ditetapkan oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, 3 pilihan itu kata Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas ini sesuatu yang baik, bagus. Dilaporkan kepada gubernur pada saat itu. Tapi nampaknya orang-orang yang di sekitar gubernur Kufah pada saat itu, mereka membisikkan lain lagi kepada gubernur. Apa kata mereka? Ya kalau Anda biarkan nggak benar. Al-Husain sekarang posisinya di wilayah Kufah, maka dia wajib tunduk kepada Anda. Ternyata Ubaidullah bin Ziyad mendengar itu, dia lebih dengar ini, saran ini. Ya sudah kalau begitu, pokoknya pilihannya cuma 2. Husain mau tunduk sama saya atau kalau enggak dibunuh. Padahal tadinya Al-Husain sudah memberikan 3 pilihan tadi. Padahal tadinya Al-Husain pun hendak pulang. Tetapi ada beberapa keluarga Muslim bin Aqil kan mati dibunuh. Mereka yang bilang kepada Al-Husain, masa kita pulang? Saudara kita dibunuh ini. Saudara kita dibunuh. Masa kita pulang? Akhirnya kemudian Al-Husain pun tetap di Karbala tanggal 10-nya. Maka kemudian Al-Husain diberikan 2 pilihan itu. Mau tunduk atau mau perang. Akhirnya kemudian setelah berembuk perang. Dipilih perang karena ini tadi orang-orang dari keluarganya Muslim bin Aqil menuntut supaya kita balas dong kematiannya Muslim bin Aqil. Akhirnya kemudian singkat cerita terjadi peperangan. Tentu jumlah yang tidak sebanding, tidak setanding. Yang ini ada ratusan ribu, yang ini hanya sekedar beberapa orang saja, sekitar 30-an orang pada saat itu Al-Husain bersama dengan beberapa orang dari kalangan Ahlul Bait. Dibunuh, kalah karena jumlah yang sedikit. Bahkan kemudian Al-Husain dipenggal kepalanya, yang lalu kemudian kepalanya dibawa kepada gubernur Kufah pada saat itu Ubaidullah bin Ziyad. Yang pada saat itu Ubaidullah bin Ziyad mengeluarkan pisau yang kemudian ditusuk-tusuk mulutnya. Ada sahabat Anas bin Malik bilang, singkirkan pisaumu itu. Aku melihat Rasulullah SAW pernah mencium bibirnya Al-Husain. Kemudian ada sahabat Zaid bin Arqam juga melihat gitu, singkirkan pisaumu. Itu mulut pernah dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Marah. Ubaidullah bin Ziyad marah kepada Zaid bin Arqam, kamu ini orang tua. Kalau bukan orang tua udah saya bunuh kamu ini. Memang dia zalim, terkenal zalim. Nah, berita tentang atau kabar yang beredar katanya kepalanya Al-Husain dipakai buat main bola, enggak ada riwayat begitu, enggak ada. Itu cerita bikin-bikin. Lalu kemudian katanya ketika Al-Husain terbunuh, tiba-tiba kemudian langit menjadi memerah. Tidak ada itu, riwayat-riwayat seperti itu tidak ada. Itu riwayat palsu, riwayat yang tidak sahih. Dan Yazid bin Muawiyah nggak pernah perintahkan itu. Jadi itu tidak diketahui, langkah yang diambil oleh Ubaidullah bin Ziyad tidak diketahui oleh Yazid bin Muawiyah. Kabar sampai ke Syam. Yang kemudian khalifah tatkala mendengar itu, marah Yazid bin Muawiyah kepada Ubaidullah bin Ziyad. Namun memang tidak dihukum. Maka kemudian sebagian para ulama katakan
ya kekeliruannya Yazid bin Muawiyah dalam hal ini tidak menghukum Ubaidullah bin Ziyad. Ya marah dan tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad itu. Sehingga kemudian diperintahkan agar dibawa ini Al-Husain, jenazahnya berserta dengan kepalanya dan keluarga yang masih tersisa pada saat itu agar dibawa ke Syam. Akhirnya kemudian dibawa ini keluarga oleh sahabat An-Nu'man ibn Bashir yang dicopot tadi dari gubernur Kufah, dibawa ke Syam. Sampai di Syam pun nggak ada cerita kisah di mana katanya banyak diinformasikan kepalanya Al-Husain kemudian ditancapkan di tombak, yang lalu kemudian setiap orang yang lewat diperintahkan untuk meludahi kepalanya Al-Husain. Tidak ada itu, cerita itu nggak ada. Kisah seperti itu nggak ada. Yazid bin Muawiyah pun bersedih terhadap kejadian itu karena Yazid bin Muawiyah pun sudah dipesan oleh ayahnya sebelum ayahnya wafat. Muawiyah pernah berpesan kepada Yazid bin Muawiyah, hendaklah engkau memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlul bait. Itu sudah dipesan. Yazid bin Muawiyah tahu itu, sadar betul. Namun itu tadi langkah-langkah yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya ini yang kemudian tidak terkendali, yang tidak terpantau, yang tidak terkendali. Sehingga kemudian terjadilah sesuatu yang terjadi ini. Akhirnya kemudian ditanya, pada saat itu ada putranya Al-Husain yang namanya Ali bin Husain, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin, yang dikenal juga dengan gelar As-Sajjad. Ya ini, usianya baru sekitar 20-an tahun. Dia sakit, makanya tidak dibunuh karena dia sakit. Ada lagi yang masih kecil juga ada. Ditanya, Anda mau di sini, mau di Syam, atau mau bagaimana? Iya. Setelah ditanya itu, kami ingin kembali saja ke negerinya kakek kami, datuk kami, yaitu Nabi SAW, itu kembali ke Madinah. Ya sudah, akhirnya kemudian dipulangkan mereka ke Madinah oleh Yazid bin Muawiyah, penuh dengan pengawalan, bahkan kebutuhan mereka dijamin oleh khalifah. Anda boleh baca biografinya Ali Zainal Abidin atau Ali bin Husain. Itu kebutuhan sehari-harinya dipenuhi oleh khalifah. Termasuk diberikan kebutuhan makanannya, gandum berkarung-karung. Yang kemudian Ali ibn Husain banyak bersodakoh dengan itu. Yaitu kalau malam hari dia ketuk pintu rumahnya orang fakir di Madinah, lalu ditaruh karung gandum, dia pergi. Sehingga orang ketika buka nggak tahu siapa yang melakukan hal itu. Dari mana Ali bin Husain mendapatkan hal itu? Karena semenjak itu Ali bin Husain tidak mau lagi disibukkan dengan urusan-urusan, apakah tadi misalnya kalau bahasa kitanya urusan dunia kah, politik kah, pemerintahan kah, dan seterusnya. Tidak, sibuk beribadah. Disibukkan dengan beribadah, maka disebut dengan Zainal Abidin, hiasannya orang-orang ahli ibadah, gelarnya. Atau disebut juga dengan As-Sajjad, yaitu orang yang banyak sujudnya, Ali bin Husain. Enggak lagi disibukkan dengan urusan politik kah, pemerintahan kah, kekhalifahan kah. Enggak. Itu berarti bahwa Ahlul Bait tidak pernah memiliki dendam. Ali bin Husain enggak ada dendam kepada Yazid bin Muawiyah, enggak. Dia sibukkan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin dan seterusnya. Tidak lantas kemudian disibukkan lagi dengan urusan kekhalifahan, bagaimana lagi merebutnya dan seterusnya. Enggak, selesai sudah. Bahkan ada para ulama menyebutkan, ada satu tesis magister menjelaskan tentang masalah ini. Sebenarnya Al-Husain itu dikuburkannya di Baqi, bukan di Karbala. Di Baqi. Begitu juga kepalanya dikuburkan di Baqi. Memang tuh ada sebagian orang yang bilang katanya dikuburkan di Karbala, sebenarnya lagi yang dikatakan dikuburkan di Mesir dan seterusnya. Tapi ada juga tesis magister menyebutkan ini di bawah pengasuhan Dr. Akram Dia Al-Umari, salah seorang dosen pengajar sirah di Madinah. Beliau yang membimbing tesis magister ini menyebutkan ya betul. Namun memang kemudian ya sekarang kayak di Baqi sudah berapa ribu tahun yang lalu kan, yang udah nggak bisa diketahui lagi yang mana tempatnya. Nah, dalam hal ini terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah terbunuhnya Al-Husain pada tanggal 10 Muharram di Karbala sekitar tahun 60-an Hijriah ini, kemudian muncul sikap-sikap yang berbeda-beda. Ada sebagian orang meratapi kematian Al-Husain, bersedih dengan memukul-mukul badannya dan seterusnya. Siapa mereka yang meratap itu? Mereka itu adalah orang-orang yang mengundang Al-Husain untuk datang ke Kufah, dan mereka pula yang mengkhianati dan meninggalkan Muslim bin Aqil serta tidak menolong Muslim bin Aqil, apalagi menolong Al-Husain. Tapi kemudian mereka berpura-pura meratap, pura-pura sedih.
Bahkan ini jelas tidak ada tuntunannya dari agama, dari Nabi SAW. Toh ternyata sebelum Al-Husain wafat, sebelumnya ada juga Ali bin Abi Thalib, ayahnya. Jelas, kata Al-Husain, katakan ayahku lebih utama dari aku. Ali bin Abi Thalib pun wafatnya dibunuh. Abdurrahman ibn Muljam kan yang bunuh. Gak ada meratapi Ali bin Abi Thalib, gak ada. Rasul SAW bahkan sebelumnya juga wafat, gak ada yang orang kemudian melakukan ratapan kepada Rasul SAW, menjadikan perayaan dan meratap atas Rasul SAW, tidak ada. Itu berarti tidak ada datang dari Rasul SAW ataupun dari Ahlul Bait meratap yang seperti itu, tidak ada. Bahkan Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain, gak ada pernah riwayat darinya meratap. Bahkan yang ada dia katakan bahwa meratap itu sesuatu yang dilarang. Atau kemudian saudaranya Al-Husain ada Muhammad ibn al-Hanafiyah yang dikenal dengan Muhammad ibn al-Hanafiyah, juga tidak meratap, tidak melakukan ratapan itu. Memang dia berbeda pandangan dengan Al-Husain. Al-Husain keluar, dia enggak. Itu artinya bahwa di dalam internal mereka juga ada beda pandangan. Enggak meratap. Tidak ada meratap. Ada sekelompok lain lagi yang kemudian bikin pesta. Pesta besar-besaran. Seakan-akan senang dengan kematiannya Al-Husain. Siapa mereka? Itu Ubaidullah bin Ziyad dan pengikut-pengikutnya. Mereka itu yang senang gembira karena dianggap itu sebagai sebuah kemenangan, mereka bisa merebut kekuasaan di Kufah. Karena dengan begitu pendukung-pendukungnya Al-Husain, dengan kematian Al-Husain, pendukung-pendukungnya Al-Husain tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berani berbuat apa-apa. Mereka pun bikin pesta. Waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi wasallam. Ini dua sikap yang jelas menyelisihi, dan ini dijelaskan oleh para ulama termasuk oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Adapun Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah jelas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Ubaidullah bin Ziyad itu kezaliman. Kezaliman kepada Ahlul Bait itu kezaliman. Maka Al-Husain terbunuh dalam keadaan syahid dan dizalimi. Syahid dan dizalimi oleh Ubaidullah bin Ziyad. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melakukan satu aktivitas seperti aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meratap, bersedih. Tidak juga melakukan aktivitas seperti sekelompok orang yang bersenang-senang, bergembira, atau kemudian menyediakan makanan. Di 10 Muharram bukannya kemudian Anda bikin makanan dan seterusnya. Bukan. Bikin bubur dan seterusnya. Bukan. Puasa. Seperti yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Saumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffiru sana allati qablah. Puasa Asyura aku berharap kepada Allah agar supaya keutamaannya dalam menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Itu adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bikin meratap sedih-sedih, pukul-pukul badan dan seterusnya, atau melukai diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah. Atau juga bukan bikin pesta pora, mau bikin makanan. Asyura itu suruh puasa malah dia bikin makanan. Seakan-akan bergembira, seakan-akan berbahagia. Iya kan? Ada macam-macam makanan dan seterusnya. Puasa. Itu sikapnya Ahlus Sunnah, karena memang itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada momen-momen, apalagi kejadian itu jauh setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yang pasti tidak akan pernah ada syariat lagi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Kejadiannya jauh, dan para sahabat pun enggak pernah ada yang kemudian menjadikan hari wafatnya Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai hari khusus mengenang kematiannya. Enggak pernah ada para sahabat melakukan hal itu. Kalau memang mau melakukan hal itu, tentu lebih utama sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau lebih utama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dikenang kematiannya atau dijadikan perayaan pada saat itu. Tapi tidak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini menjadi catatan penting. Kita jangan sampai kemudian kita lantas tidak mengerti betul ini gimana sebenarnya nih kejadiannya nih. Karena yang banyak beredar ini kan rancu semuanya, sehingga kemudian menimbulkan permusuhan. Yazid bin Muawiyah itu dianggap perwakilan Ahlus Sunnah yang memusuhi Ahlul Bait. Enggak pernah ada, itu tidak pernah ada. Itu hanya isu belaka, itu hanya sebuah cerita dusta bohong yang disebarkan agar kemudian kaum muslimin muncul kebencian kepada orang-orang yang dianggap dalam tanda kutip memusuhi Ahlul Bait, dianggap memusuhi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan termasuk para sahabat pun diisukan memusuhi Ahlul Bait, padahal tidak pernah ada itu. Mereka adalah orang-orang yang begitu memuliakan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada itu. Anda jangan pernah bayangkan bahwa masyarakat sahabat itu kayak kita begini yang kemudian haus jabatan, haus kedudukan. Tidak. Mereka tidak seperti itu. Bahkan saya sudah sebutkan, kita sudah pernah bahas sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan, ada kisah menarik. Ketika terjadi perbedaan ijtihad antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib sampai terjadi perang yang dikenal dengan perang Siffin. Itu sampai Raja Rom, Kaisar Rom kirim surat. Romawi Timur. Kirim surat, Muawiyah, kami akan dukung Anda. Enggak apa-apa, kami akan dukung Anda untuk melawan Ali. Bahasa kitanya begitu. Syaratnya ya Anda udah nggak usah lagi berperang sama kami, kita berdamai saja. Apa Muawiyah balas? Balas. Anda jangan ngurusin urusan dua orang saudara yang sedang bertikai. Itu urusan kami. Itu urusan kami. Aku dan sahabat Ali bin Abi Thalib bersaudara. Jadi Anda jangan ngurusin itu. Jangan jelek-jelekin juga sahabat Ali. Itu urusan kami dengan kami bersaudara. Itu urusan kami. Yang saya tahu, kata Muawiyah, bahwa kami akan tetap memerangi orang-orang Rom. Luar biasa. Gak ada kebencian. Beda pandangan, ya. Ijtihad, ya. Kebencian gak ada. Jadi Anda jangan pernah bayangkan komunitas para sahabat, masyarakat sahabat itu seperti kita hari ini. Bertikai sedikit lalu kemudian jadi musuh. Enggak. Karena keimanan mereka sebagaimana dikatakan para ulama, termasuk Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab, apa sih yang membedakan kita dengan para sahabat? Mereka juga tertawa seperti kita, hidupnya biasa seperti kita. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Rajab membawakan satu riwayat ketika ditanyakan, keimanan mereka yang seperti gunung, ka'amsalil jibal. Itu yang membuat mereka, dan mereka mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena harta. Anda harus pahami itu. Jadi jangan sampai salah dalam memahami. Jadi kesannya itu sahabat itu saling bertikai, saling bermusuhan, rebutan jabatan, rebutan kedudukan, kepemimpinan. Tidak, sama sekali tidak. Kalla thumma kalla. Maka oleh karena itu, masyarul hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, sikap kita sudah itu sebagai sebuah catatan perjalanan yang kita katakan kelam, yang semestinya kaum muslimin mengambil pelajaran dari itu. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari itu. Ya di antara itu hendaknya kita berhati-hati berbicara tentang sahabat, tentang putranya para sahabat. Ya, hati-hati tidak asal sembarangan, betul-betul mengkaji, mengetahui betul, apalagi sampai kemudian mencela mereka. Naudzubillah, atau mengatakan mereka kufur. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Tentu ini akan membahayakan kita sendiri kalau kita tidak berhati-hati dalam hal ini. Wallahu taala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas dan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita cukupkan kalau gitu kajian kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.